Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para mahasiswa, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita ketemu kembali dalam suasana sehat walafiat. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Para mahasiswa, pertemuan kita pada hari ini adalah presentase kelanjutan mata kuliah kita dengan judul Metode Dakwah dan Ilmu Dakwah. Jadi kalau kita berdakwah itu kita harus menguasai metode apa yang akan kita lakukan. Kemudian materi apa yang kita akan berikan, sehingga para pendengar atau audiensi betul-betul dapat menerima dan menyimak apa yang kita sampaikan, sehingga tujuan mereka dalam mengikuti ceramah kita dapat tercapai. Dan untuk mempersingkat waktu kepada pemakalah, saya persilakan untuk mempresentasikan makalahnya. Tafadhal. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Andila Sakamaslah Nuzuluddin, yang kedua dia Munifa, dan yang ketiga Nazwa Balkis. Sebagai moderator, izinkan saya untuk membuka diskusi ini dengan perkenalan singkat terhadap anggota kelompok kami serta garis besar dari rangkaian presentasi yang akan kami presentasikan. Yang pertama, kami akan memulai dengan pembukaan di mana kami akan memulai diskusi ini dengan membacakan doa bersama. Selanjutnya, kami akan melanjutkan dengan penyajian materi yang telah kami siapkan. Dipersilakan untuk teman kelompok saya untuk membaca. Nah, adapun pengertian dakwah dan bagaimana landasan dakwah dijelaskan dalam Al-Quran serta hadis Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengkaji definisi konseptual dakwah berdasarkan pandangan para ulama dan pemilik Islam, serta menggali dalil-dalil normatif dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjadi dasar legitimasi pelaksanaan dakwah. Memahami pengertian dakwah sangat penting untuk menegaskan posisinya sebagai bagian integral dari misi keislaman yang abadi dan universal. Definisi dakwah. Secara etimologi, istilah dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu yad'u dakwatan, yang berarti memanggil, mengajak, menyeru, atau memohon. Dalam Al-Quran, kata ini sering digunakan dalam berbagai bentuk untuk menggambarkan proses seruan baik dalam konteks ibadah kepada Allah maupun dalam ajakan kepada sesama manusia serta berbuat kebaikan. Makna dasar ini mencerminkan esensi dakwah sebagai aktivitas
komunikasi yang memiliki tujuan tertentu, yaitu memperhatikan orang lain agar menerima atau melaksanakan suatu ajaran atau nilai, teori, dan macamnya. Nah, dalam konteks terminologi Islam, dakwah memiliki makna yang lebih spesifik dalam mendalam sebagai segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengajak manusia menuju jalan Allah, yaitu jalan kebenaran, keimanan, dan akhlak yang luhur, sebagaimana yang diwasiatkan melalui wahyu kepada para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Dakwah tidak hanya sekedar mengajak orang kepada Islam secara umum, tetapi juga mengarahkan umat untuk mengamalkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, baik secara individu, keluarga, sosial, maupun institusional. Ayat ini menegaskan bahwa dakwah merupakan amanah yang harus dijalankan dengan bijaksana sesuai dengan kondisi objek dakwah. Dengan demikian, dakwah bukanlah aktivitas yang dilakukan secara sembarangan, melainkan memerlukan ilmu, pengetahuan, strategi, serta sensitivitas terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat dalam era kontemporer yang penuh dengan kompleksitas informasi dan pluralitas gagasan. Pemahaman yang mendalam tentang definisi dan cakupan dakwah menjadi landasan krusial dalam merancang aktivitas dakwah yang efektif dan berpengaruh. Nah, dalil ini merupakan Quran Surah Al-Imran ayat 108 yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat dan makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Adapun materi selanjutnya, tujuan dakwah. Tujuan dakwah dalam Islam memiliki sifat yang fundamental, integral, dan berorientasi jangka panjang. Dakwah bukan sekedar aktivitas seremonial atau penyampaian informasi keagamaan, melainkan sebuah misi transformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Secara umum, tujuan dakwah adalah membimbing umat menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akhlak, dan membentuk masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai tujuan utama dakwah. Yang pertama, menyuruh kepada tauhid dan menjauhi kemusyrikan. Tauhid adalah inti ajaran Islam dan fondasi utama dalam misi kenabian. Setiap aktivitas dakwah sejatinya bertujuan untuk menyuruh manusia agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, serta menjauhkan diri dari segala bentuk penyekutuan atau syirik, baik dalam keyakinan, ibadah, maupun tindakan sehari-hari. Dakwah tauhid tidak hanya terbatas pada tataran akidah, tetapi juga mencakup penyucian jiwa dari ketergantungan pada selain Allah, seperti kekuasaan, harta, dan status sosial. Dalam konteks modern, tantangan dakwah mengenai tauhid sangat besar karena bentuk-bentuk syirik kontemporer seringkali menyamarkan diri dalam ideologi materialistik, hedonistik, dan sekularistik. Yang kedua, menyamarkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu misi utama Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, dakwah berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, amanah, dan toleransi. Dalam konteks sosial, dakwah yang efektif harus dapat membentuk karakter individu yang mulia dan menciptakan masyarakat yang beretika dan beradab. Dakwah akhlak
memiliki dimensi strategis dalam memperbaiki struktur sosial yang rusak akibat perilaku tidak bermoral seperti korupsi, diskriminasi, kekerasan, dan perpecahan sosial. Yang ketiga, mengajak manusia untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Seruan kepada al-ma'ruf dan larangan terhadap al-munkar merupakan inti terhadap dakwah Islam. Aktivitas ini mencerminkan tanggung jawab sosial seorang muslim untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran sebagaimana termaktub dalam surah Al-Asr. Tujuan tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga sosial, karena dakwah bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif. Yang selanjutnya, menjaga persatuan dan kedamaian dalam masyarakat. Dakwah tidak hanya berorientasi pada perbaikan individu, tetapi juga pada transformasi struktural yang mencakup sistem sosial, hukum, ekonomi, dan budaya. Islam mengajarkan bahwa kedamaian, keadilan, dan kebutuhan umat hanya dapat dicapai dengan menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam kehidupan bersama. Melalui dakwah, umat diajak untuk meninggalkan fanatisme, golongan, menghindari fitnah dan perpecahan, serta membangun ukhuwah Islamiyah, Insaniyah, dan Wadhaniyah. Dakwah yang berfokus pada perdamaian ini sangat relevan dalam konteks global saat ini yang dipenuhi konflik identitas, kekerasan berbasis agama, dan krisis kemanusiaan. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu metode dakwah. Nah, metode dakwah merupakan berbagai pendekatan, teknik, atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam secara efektif kepada sasaran dakwah. Pemilihan metode yang tepat sangatlah penting, sebab keberhasilan dakwah tidak hanya bergantung pada kebenaran isi pesan, tetapi juga pada cara penyampaiannya dalam konteks dunia yang semakin kompleks dan multikultural. Para dai dituntut untuk mampu menyesuaikan metode dakwah dengan kondisi sosial, budaya, dan psikologis audiens yang ada. Metode dakwah tidak melainkan fleksibel dan kontekstual. Dengan demikian, seorang pendakwah perlu memiliki sensitivitas terhadap dinamika zaman agar pesan dakwah tidak hanya sampai tetapi juga mampu menyentuh hati dan mendorong perubahan positif. Adapun beberapa metode dakwah yang relevan dan sering digunakan dalam berbagai konteks. Nah, yang pertama, metode dakwah langsung atau tatap muka. Metode ini merupakan bentuk dakwah konvensional yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara pendakwah dan mad'un. Ini bisa berupa ceramah, khutbah Jumat, pengajian rutin, halaqah, atau dialog keagamaan. Salah satu keunggulan metode ini adalah adanya interaksi dua arah yang memungkinkan klarifikasi pesan dan respon langsung dari audiens. Selain itu, komunikasi tatap muka memberikan pendekatan emosional dan spiritual yang kuat karena interaksi langsung dengan sosok pendakwah. Namun, metode ini membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik, penguasaan materi, dan kemampuan membaca situasi. Adapun metode kedua yaitu metode dakwah tidak langsung. Nah, metode ini memanfaatkan media perantara untuk menyampaikan pesan dakwah dalam konteks tradisional. Media yang digunakan antara lain radio, televisi, koran, dan majalah Islam. Sementara itu, di era modern, dakwah tidak langsung berkembang melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan video animasi edukatif.
Kelebihan metode ini terletak pada kemampuannya menjangkau audiens yang sangatlah luas, bahkan lintas negara. Nah, adapun metode yang ketiga yaitu metode dakwah kelompok. Metode dakwah kelompok dilakukan dengan interaksi bersama dalam skala kecil atau besar, seperti diskusi kelompok, forum kajian tematik, workshop Islam, dan pelatihan dakwah. Metode ini sangatlah efektif dalam membangun solidaritas, partisipasi aktif, dan pembelajaran dialog. Dalam pendekatan ini, dakwah tidak hanya berperan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang berkontribusi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, sangat cocok diterapkan di lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, serta komunitas dakwah di kampus dan masjid. Adapun metode keempat yaitu metode dakwah individu. Nah, metode dakwah individu ini bersifat personal, menjangkau individu secara langsung. Bentuknya bisa berupa kunjungan rumah, konseling keagamaan, percakapan spiritual, atau bimbingan privat. Metode ini sangat efektif untuk menangani kasus-kasus spesifik seperti permasalahan akidah, krisis moral, atau kebimbangan spiritual. Adapun metode kelima yaitu metode dakwah melalui seni dan budaya. Nah, metode ini memanfaatkan seni dan budaya sebagai medium untuk menyampaikan pesan dakwah. Seni ini berfungsi sebagai sarana untuk menarik perhatian dan mengkomunikasikan nilai-nilai Islam dengan cara yang kreatif dan inspiratif. Adapun metode yang selanjutnya itu metode dakwah melalui kegiatan sosial seperti bakti sosial, kegiatan kemasyarakatan. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu ilmu dakwah. Nah, ilmu dakwah adalah salah satu cabang ilmu keislaman yang mempelajari baik secara teoritis maupun praktis mengenai aktivitas dakwah. Dalam pengertian istilah, ilmu dakwah didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang menyelidiki dasar-dasar, prinsip-prinsip, metode, strategi, tujuan, dan implementasi dakwah secara komprehensif dan sistematis. Dengan kata lain, ilmu dakwah tidak hanya membahas apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikan yang efektif dan kontekstual, atau teori dan macamnya. Nah, secara umum ilmu dakwah memiliki beberapa fungsi penting untuk membingkai aktivitas dakwah agar sesuai dengan tujuan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Berikut adalah beberapa urgensi ilmu dakwah. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dakwah. Ilmu dakwah memberikan landasan teori dan metodologis kepada para dai sehingga mereka dapat menyampaikan pesan Islam dengan cara yang tepat, efisien, dan sesuai konteks audiens. Yang kedua, meningkatkan kualitas dakwah. Ilmu dakwah berperan penting dalam menjaga kualitas pesan dakwah agar tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang terhindar dari pemahaman yang salah. Yang ketiga, meningkatkan dampak dakwah. Salah satu indikator keberhasilan dakwah terletak pada adanya perubahan nyata dalam individu dan masyarakat. Nah, ilmu dakwah memungkinkan para dai merancang strategi yang tidak hanya menyentuh aspek keimanan, tetapi juga membentuk karakter, perilaku, dan pola pikiran masyarakat ke arah yang lebih baik. Adapun materi selanjutnya, prinsip-prinsip dakwah.
Agar dakwah dapat berlangsung secara efektif dan memberikan dampak positif dalam kehidupan individu maupun masyarakat, penting untuk mendasarkan aktivitas tersebut pada prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai fondasi etis dan spiritual bagi seorang dai, tetapi juga sebagai panduan dalam bersikap dan bertindak selama menjalankan kegiatan dakwah. Tanpa prinsip yang kokoh, dakwah dapat kehilangan arah dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik atau penolakan dari objek dakwah. Ada pula beberapa prinsip-prinsip utama yang harus dijadikan pedoman dalam setiap kegiatan dakwah. Yang pertama, kebenaran. Dakwah harus berlandaskan pada kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Seorang dai tidak diperkenankan menyampaikan ajaran yang menyimpan atau menyesatkan, meskipun dengan niat menarik simpati. Integritas ilmiah dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam adalah hal yang mutlak. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah dan mengajarkan amal soleh serta berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Kebenaran dalam dakwah juga mencakup kejujuran dalam menyampaikan informasi, tidak memutarbalikkan fakta, serta menghindari cara-cara manipulatif demi kepentingan pribadi atas kelompok. Yang kedua, kesabaran. Proses dakwah tidak selalu berjalan mulus dan cepat. Ada kalanya seorang dai menghadapi penolakan, hinaan, bahkan intimidasi. Oleh karena itu, kesabaran menjadi kunci utama dalam menjalankan dakwah. Ini telah dicontohkan oleh para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW yang tetap sabar dalam menghadapi penolakan keras dari kaum Quraisy di Mekah. Yang ketiga, kasih sayang. Sikap kasih sayang, kelembutan, dan empati adalah jiwa dari dakwah. Pendekatan yang keras, menghakimi, atau menyudutkan hanya akan menimbulkan resistensi dan antipati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Rasulullah diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana tercantum dalam firman-Nya surah Al-Anbiya ayat dalam surah Al-Imran. Allah berfirman, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Dengan sikap penuh kasih, dakwah akan terasa lebih menyentuh dan menenangkan. Pendakwah harus memahami kondisi psikologis dan sosial matku, serta mengedepankan pendekatan dialogis, bukan konfrontatif. Selanjutnya,